Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 3861. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk sedikit ke arah Tianqi dan berkata, "Dokter Si, aku akan meninggalkanmu sekarang." Stella membawa Martina keluar dari Relief House, lalu langsung masuk ke mobil pengasuh di pinggir jalan. Begitu pintu mobil tertutup, Stella segera berkata dengan tegas, "Sepertinya Yakub ini dapat disembuhkan, tidak boleh menjadi pujian Tianqi. Tianqi hanyalah alat untuk diperkenalkan untuk memainkan penutup, jadi masih ada orang misterius di balik masalah ini." Martina tidak bisa tidak bertanya, "Nona, apakah itu benar-benar Master Wei?" "Tidak termasuk Tianqi, saya khawatir dia adalah satu-satunya yang paling mencurigakan." Stella mengangguk dan berkata dengan gembira, "Titik terobosan sekarang seharusnya ada di tubuh Jacob. Dia terluka dan dirawat di rumah sakit, dan pria misterius itu bahkan membawa Tianqi keluar untuk menutupinya, jadi dia pasti sangat dekat dengannya." Martina juga berkata dengan penuh semangat, "Kami telah mencari lingkaran besar, dan akhirnya mengunci target tertentu. Lalu aku akan menemukan seseorang untuk mentransfer informasi tentang pria ini." "Bagus." Tatapan Stella seperti obor, dan menginstruksikan, pastikan untuk mentransfer semua informasi Yakub dan semua kerabatnya. Identitasnya dan kerabatnya, latar belakang pendidikan, riwayat pekerjaan, dan latar belakang keluarga, DLL. Juga ingat, pastikan untuk menggunakan saluran satu arah kerahasiaan tingkat tertinggi, jangan pernah mengungkapkan petunjuk apapun. Yang disebut saluran satu arah mengacu pada transmisi informasi identitas yang hanya dapat ditransmisikan dalam satu arah. Artinya, Anda mengetahui informasi informan, dapat menerima informasi dan intelijen kembali dari informan, tetapi informan tersebut tidak mengetahui informasinya. Dengan cara ini, begitu informan mengungkapkan jejaknya, pihak lain tidak dapat menemukannya melalui informan, yang dianggap sebagai cara paling aman untuk mendapatkan informasi. Stella sangat jelas tentang karakteristik jaringan intelijen, hal ini terkadang menjadi pedang bermata dua. Seseorang dapat menanyakan informasi pihak lain di jaringan intelijen. Pihak lain dapat ditempatkan di peringatan-peringatan dini jaringan intelijen. Begitu seseorang menanyakan informasi mereka, Anda dapat segera menerima umpan balik yang relevan. Dalam hal ini, dia awalnya tinggal dalam kegelapan, sementara pihak lain dalam terang. Tetapi hanya karena dia menggunakan jaringan intelijen untuk mencari informasi pihak lain, dia langsung mengungkapkan motifnya serta identitasnya kepada pihak lain. Karena itu, dia harus memastikan keamanan mutlak. Pada saat ini, Charlie tidak tahu bahwa ada seorang wanita yang untuk pertama kalinya menyisir lapisan petunjuk di Orous Hill dan mengupas lapisannya, akhirnya memusatkan petunjuk pada sosok ayah mertuanya. Selain itu, kekuatan dan sarana keluarga Fei lebih dari satu tingkat lebih kuat dari keluarga Wade. Oleh karena itu, penyelidikan Stella tidak membuat khawatir keluarga Wade. Ketika Martina menempatkan semua informasi Jacob, serta semua informasi kerabat di sekitarnya, di depan Stella, Stella memimpin dalam mengambil bagan silsilah keluarga Jacob. Pada bagan silsilah ini, dari lelaki tua keluarga Wilson, lalu wanita tua, dan kemudian dua keluarga Yakub dan Nuh, semuanya terdaftar dengan sangat jelas. Lagi pula, keluarga Wilson bukanlah keluarga terkenal, apalagi keluarga rahasia, sehingga informasi mereka dapat dengan mudah ditemukan. Stella menyapu nama-nama satu persatu, dan ketika dia melihat putri Jacob, Claire, dia langsung melihat kata-kata yang tertulis di sebelah Claire Wilson, pasangan Charlie Wade. Melihat nama Charlie, mata Stella langsung muncul dengan semburan kegembiraan. Sejak dia datang ke Orous Hill, dia sangat sensitif terhadap kata Wade. Dan ketika dia melihat menantu laki-laki Yakub bernama Charlie Wade, dia segera berkata dengan pasti, "Ini dia. Itu pasti dia." Bab 3862. Setelah mengatakan itu, Stella segera mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Martina, "Apakah informasi Charlie Wade ini telah ditransfer?" "Ya." Martina berkata, "Ada ditumpukan informasi spesifik di belakang." "Bagus." Stella segera membolak-balik informasi Charlie, membukanya, dan langsung melihat foto identitas Charlie. Dia segera mengepalkan tinjunya dan berkata dengan penuh semangat, "Ini benar-benar dia." Setelah mengatakan itu, dia dengan lembut mengetukkan jarinya pada avatar foto Charlie dan bergumam, "Halo Tuan Wade, akhirnya kita bertemu lagi." Kemudian, dia mulai memeriksa informasi resmi Charlie,
tetapi setelah menyapu sepintas, dia terkejut dan berkata, "Charlie ini, tidak ada informasi terkait latar belakang keluarganya? Tidak ada orang tua, tidak ada kakek nenek, nenek dan kakek nenek, bahkan tidak ada kerabat, apakah dia muncul dari celah-celah batu?" Martina mengangguk dan menjelaskan, "Nona, hidup orang ini agak menyedihkan, informasi resmi menunjukkan bahwa dia ditinggalkan saat lahir dan kemudian diadopsi oleh panti asuhan Aurous Hill. Pengelolaan daftar rumah tangga juga agak kacau, jadi dia berada di panti asuhan dalam keadaan hitam sampai dia berusia 8 tahun, setelah berusia 8 tahun, panti asuhan menyatukan sekelompok anak yatim untuk mengajukan daftar rumah tangga kolektif. Dan baru kemudian dia dipertimbangkan setelah berusia 8 tahun. Panti asuhan menyatukan sekelompok anak yatim untuk mengajukan rumah tangga kolektif. Ia dianggap memiliki rumah tangga. Disinilah Leon brilian. Charlie sebenarnya berusia 8 tahun sebelum dia memasuki panti asuhan, dan pendaftaran rumah tangganya tidak lokal di Aurous Hill. Untuk membuat Charlie benar-benar aman, dia harus memberinya identitas baru, identitas Aurous Hill lokal, dan identitas yang akan tahan terhadap pengawasan, serta identitas yang tidak akan dikenali di masa depan. Itu sebabnya dia mengarang latar belakang Charlie, sehingga informasi resminya menunjukkan bahwa dia ditinggalkan oleh orang tuanya setelah lahir. Tidak dapat menemukan orang tua kandungnya, dan berada di panti asuhan sampai dia berusia 8 tahun ketika dia terdaftar melalui panti asuhan. Dengan cara ini, pada dasarnya adalah proses yang mulus. Lagi pula, banyak bayi terlantar yang tidak dapat menemukan orang tuanya selalu berakhir dengan pendaftaran mereka sendiri, dan operasi ini dianggap rutin. Ketika Stella melihat ini, dia tidak memiliki keraguan, tetapi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Kehidupan orang ini sebenarnya sangat tragis." Dan saya melihat bahwa dia tampaknya telah putus sekolah dan hanya belajar di perguruan tinggi selama 1 tahun sampai dia menikah, dan dia tidak memiliki gelar. Ya. Martina juga menghela nafas, sepertinya sangat menyedihkan, dan setelah dia menikah, pendaftaran rumah tangganya dipindahkan dari rekening kolektif panti asuhan. Dan dalam catatan keluarga Jacob, jika tebakanku benar, dia pasti menantu dari keluarga Wilson. Menantu yang tinggal serumah? Meskipun Stella dibesarkan di Amerika Serikat, dia lahir dan dibesarkan dalam keluarga Tionghoa, dan dia masih sangat akrab dengan banyak kebiasaan unik Tiongkok. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bergumam, "Tuan Wade ini, dia sebenarnya menantu yang tinggal. Jika dia benar-benar cakap, mengapa dia menjadi menantu yang tinggal di sini?" Selain itu, keluarga Wilson ini, kekuatannya tampaknya sangat rata-rata. Dalam kesannya, status menantu yang tinggal serumah bisa dikatakan sebagai label kelas bawah dalam masyarakat Tionghoa. Hanya orang-orang yang keluarganya dalam kesulitan, atau yang kekuatan dan status keluarganya terlalu rendah dari wanita itu, yang akan melepaskan martabatnya dan menjadi menantu laki-laki. Lagi pula, menjadi menantu yang masih hidup berarti menyerahkan wajah seorang pria dan bahkan keluarga asalnya. Apalagi, banyak keluarga Tionghoa yang Stella kenal membiarkan anak perempuan mereka merekrut menantu karena mereka tidak punya anak laki-laki atau ingin lebih sejahtera. Bahkan anak yang lahir harus mengambil nama keluarga dari keluarga wanita tersebut. Karena kesan-kesan ini, Stella sangat terkejut, dia benar-benar tidak mengerti, jika Charlie benar-benar sangat kuat. Mengapa masuk ke keluarga kecil, sebagai menantu yang tinggal? Bab 3863. Karena dia tidak bisa mengetahuinya, alis Stella terkunci dan dia tidak berbicara untuk waktu yang lama, masih memikirkan kemungkinan. Martina melihat ekspresinya yang serius dan mengantuk, jadi dia tidak bisa tidak bertanya, "Nona, bagaimana pendapat Anda tentang masalah ini sekarang?" Stella menghela nafas, menatap tumpukan informasi di depannya sambil menggosok pelipisnya dengan tangan giok putihnya yang ramping dan lembut sambil berkata dengan sedih. Dari informasi ini, seluruh keluarga Wilson, mulai dari Nyonya Tua Wilson, memiliki satu hitungan, dan menambahkan semua aset mereka, hanya sekitar 100 juta RMB. Tetapi jika Charlie ini, benar-benar yang saya cari sebagai orang yang dipercayakan dengan pil itu, maka saya khawatir hanya satu pilnya yang bernilai puluhan miliar dolar. Kalau begitu, kekuatan Charlie lebih dari ratusan atau ribuan kali lebih kuat dari keluarga Wilson, jadi bagaimana dia bisa menjadi menantu keluarga Wilson? Berbicara tentang ini, dia menambahkan, dengan proporsi yang sama,
ini seperti orang kaya yang bernilai hampir 10 juta dolar, menjadi keluarga orang miskin. Yang seluruh harta keluarganya bahkan tidak sampai 10.000 rupiah. Lalu saya ingin tahu, pada akhirnya, dia masuk ke dalam keluarga. Apakah seperti membantu orang miskin? Ya oh. Martina juga mengangguk berulang kali dengan sangat setuju, jika menurut perbedaan harga ini, seluruh keluarga Wilson harus memberi makan Charlie sebagai leluhur, dan bagaimana kita bisa mengatakan Charlie adalah menantu yang masih hidup. Mengatakan itu, dia bertanya lagi, Nona, mungkinkah kita salah menilai dari awal? Stella mengerutkan bibirnya, bagian bawah matanya tiba-tiba mengeluarkan sentuhan tekad, berkata dengan suara yang dalam. Kita jauh-jauh dari petunjuk samping itu, sedikit fokus ke sini, semuanya benar, tidak boleh salah. Selain itu, kasus Jacob juga ada di sini, dia memang lumpuh sebagian karena cedera tulang belakang total, tetapi dia sembuh total dalam waktu kurang dari sehari. Keajaiban medis yang belum pernah terjadi sebelumnya, juga benar-benar terjadi. Tidak peduli apakah Charlie ini adalah orang yang kita cari atau tidak, aku yakin Yakub pasti sudah disembuhkan oleh orang yang kita cari. Berbicara tentang ini, Stella berdiri, ekspresi dan matanya juga lebih ditentukan. Yakub ini, riwayat pribadinya sangat biasa-biasa saja, pada dasarnya tidak ada tempat untuk menonjol, jika bukan karena bantuan orang-orang mulia dia pernah lumpuh, sisa hidupnya hanya bisa lumpuh di tempat tidur. Tidak ada kemungkinan pemulihan, dan saya melihat melalui keluarga dan kontak Yakub, selain Charlie ini, latar belakangnya misterius, orang lain biasa-biasa saja seperti Yakub, dan tidak mungkin membantunya dalam situasi seperti itu. Martina berkata, Nona, latar belakang Charlie ini sama sekali tidak misterius. Semua latar belakangnya jelas, dibandingkan dengan keluarga Wilson, dia bahkan tidak biasa-biasa saja. Tidak. Stella dengan serius berkata, riwayat hidup Charlie sebelum usia 18 tahun hampir sepenuhnya kosong. Ini menunjukkan bahwa dia tidak bersekolah di sekolah dasar formal, juga sekolah menengah pertama formal, wajib belajar 9 tahun, diterima di panti asuhan. Resume semacam ini, hampir sama dengan kosong, semakin seperti ini, semakin aku merasa tak terduga. Omong-omong, dia menambahkan, adapun mengapa dia ingin bergabung dengan keluarga Wilson, sejujurnya, saya tidak mengerti, tapi saya pikir, dia pasti punya alasan dan pembenarannya. Martina bertanya, Nona, lalu bisakah Anda yakin sekarang bahwa orang yang Anda cari adalah orang ini? Aku bisa yakin. Stella berkata dengan tegas. Jika bukan dia, maka itu membuktikan bahwa saya salah dari awal hingga akhir, tetapi jika saya benar di satu tempat dari awal hingga akhir, maka itu pasti dia. Omong-omong, dia buru-buru mengambil informasi Jacob dan berkata, Yakub ini, sekarang adalah wakil presiden eksekutif dari Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan Kota Oroes Hill. Periksa secara spesifik Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan Oroes Hill untuk saya akan melihat apakah saya dapat menemukan terobosan dari orang tua ini. Yakub sering pergi lebih awal dan kembali terlambat dalam beberapa hari terakhir. Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan Oroes Hill, meskipun secara nominal adalah organisasi sipil profesional, tetapi pada kenyataannya, juga memiliki setengah dari sifat resmi. Secara keseluruhan, ini adalah kelompok masyarakat semi-resmi, semi-sipil. Jika ada sedikit kebutuhan resmi, itu adalah sekelompok kecil penghobi yang berkumpul. Tetapi jika ada acara resmi, maka itu akan mewakili kehadiran resmi. Untuk pertukaran budaya antara Oroes Hill dan kota-kota bersaudara di Korea ini, Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi secara alami menjadi perwakilan resmi persahabatan dan pembawa pesan pertukaran. Bab 3864. Oleh karena itu, untuk memastikan pertukaran kegiatan yang sukses dan lancar, Jacob telah mengikuti presiden asosiasi akhir-akhir ini. Artinya, menghadiri berbagai pembicaraan dan pertemuan di kota. Meskipun dia sangat sibuk, dia baru-baru ini sangat energik. Dia telah digunakan untuk biasa-biasa saja dalam hidupnya dan tidak melakukan sesuatu yang bergengsi selama 50 tahun. Sekarang, sebagai orang kedua di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, dia menghadiri berbagai pertemuan formal dan bertemu dengan berbagai pemimpin dan elit setiap hari, memberinya ilusi bahwa dia juga seorang elit. Sore ini, perwakilan dari Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan pergi ke kota untuk pertemuan lain. Kali ini untuk mengomunikasikan detail pertukaran Korea ini dengan sesama anggota Asosiasi Musik dan Seni,
Asosiasi Penulis, dan Universitas Warga Senior. Pertemuan tersebut dihadiri tidak hanya oleh Jacob yang mewakili Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, tetapi juga Making, cinta pertama Jacob. Dan Pollard, teman sekelas selama Ibu Charlie, dan Ayah Melba, yang hadir atas nama Universitas Warga Senior. Making dan Pollard keduanya adalah dokter yang telah kembali dari Amerika Serikat. Making telah berkecimpung dalam industri hukum di Amerika Serikat selama bertahun-tahun dan sangat berpengalaman, sementara Pollard adalah pakar ekonomi yang terkenal secara internasional. Sebaliknya, Yakub tidak begitu mencolok. Meskipun ia adalah wakil presiden Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, ia tahu sedikit tentang kaligrafi dan seni lukis di bidang ini. Untuk benar-benar memberinya kuas, dia tidak bisa menulis banyak kata yang bagus, tidak bisa membuat banyak lukisan yang bagus, tetapi hanya level pemegang tiket amatir. Ketika ia pertama kali masuk ke dalam Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan sebagai anggota biasa memiliki air besar, sekarang dapat naik ke posisi kedua wakil presiden eksekutif, tetapi juga semua berkat Presiden PI. Sejak terakhir kali, Presiden PI melihat kerendahan hati dan rasa hormat Orvel terhadap Yakub ketika dia sangat mementingkan Yakub. Sekarang pada beberapa acara publik besar, dia akan mengambil inisiatif untuk membawa Jacob melihat dunia. Namun, Yakub benar-benar tidak memiliki bahan yang nyata, jadi jika dia benar-benar ingin berkomentar di bidang seni lukis dan kaligrafi, para profesional akan tahu bahwa dia adalah orang yang bodoh. Untuk mencegahnya menunjukkan ketakutannya dan mempermalukan dirinya sendiri, Presiden PI membawanya keluar untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan menginstruksikannya untuk lebih banyak mendengarkan dan berbicara lebih sedikit, agar tidak banyak bicara dan membuat lebih banyak kesalahan. Yakub secara alami juga tahu bahwa levelnya tidak terlalu bagus, jadi sekali untuk kesempatan ini, pada dasarnya dia tidak mengungkapkan pandangan mereka. Namun, di sini, Making dan Pollard sama-sama bersinar. Untuk menunjukkan peningkatan diri yang aktif dari para lansia di Aurous Hill dalam acara pertukaran di Korea ini, keduanya membuat satu set coursework kuliah yang sangat profesional bersama-sama, yang dilakukan dengan sangat baik. Sebagian besar universitas warga senior di Cina sebenarnya adalah pusat rekreasi bagi para manula, di mana para pensiunan senior pergi untuk belajar kaligrafi, melukis, menari, dan bahkan tai chi. Atau untuk terlibat dalam kegiatan rekreasi bersama, yang pada dasarnya adalah konsep seluruh universitas warga senior. Namun, Making dan Pollard sama-sama merasa bahwa karena ini adalah universitas untuk orang tua, mereka masih harus memilah beberapa kursus pengajaran yang mendalam. Jadi mereka berdua berusaha keras ke universitas untuk orang tua dan mengorganisir sekelompok orang tua dengan tingkat pendidikan yang tinggi untuk membuat beberapa disiplin suara. Seluruh pertemuan selain Uming dan Ahing dia pada dasarnya hanya mengangguk berulang kali, hati ini benar-benar sedikit enak. Di satu sisi, dia merasa lebih rendah dari levelnya sendiri dibandingkan dengan Making dan Pollard, yang memiliki celah besar. Di sisi lain, dia juga merasa bahwa Making dan Pollard bekerja terlalu dekat dan sempurna bersama, yang membuatnya merasa cemburu. Saat pertemuan akan segera berakhir, seseorang mengusulkan agar mereka semua berkumpul untuk makan malam, dan Yakub berpikir bahwa dia akan mengambil kesempatan untuk memiliki lebih banyak kontak dengan Making saat makan malam. Tapi yang mengejutkan, Making berkata, Profesor Watt dan saya tidak akan berpartisipasi dalam makan malam, kita harus kembali ke perguruan tinggi nanti, dan ada sesi berbagi pengalaman belajar internal malam ini. Presiden PI tidak bisa tidak memuji, Profesor Han sangat bertanggung jawab. Kami harus mengadakan sesi berbagi di malam hari, dibandingkan dengan perguruan tinggi senior Anda, Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan kami benar-benar kurang bersemangat. Making berkata dengan rendah hati, jangan katakan itu, Presiden PI, sifat universitas warga senior berbeda dari masyarakat lukisan dan kaligrafi. Yakub juga sedikit kesal, Making tidak pergi makan malam, lalu dia juga tidak tertarik makan dengan kelompok orang tua ini, jadi dia berkata, Making, bagaimana kalau aku mengantarmu ke universitas, dari sana dan rumahku dengan cara yang sama? Making tersenyum tipis dan berkata dengan sopan, tidak perlu Jacob, saya datang dengan Profesor Watt hari ini, dia mengemudi, kita akan kembali bersama. Oh, hati Jacob semakin hancur, dan dia tidak tahu bagaimana melanjutkan percakapan untuk sementara waktu. Pada saat ini,
Ponsel Presiden PI berdering, dia keluar untuk menjawab telepon, dan segera bergegas, dengan penuh semangat berkata kepada Yakub. Yakub, ayo. Mari kita kembali ke asosiasi. Ada kejutan besar menunggu kita. Bab 3865. Melihat Presiden PI begitu bersemangat, meskipun Yakub penasaran, dia masih bertanya, Presiden PI, apa yang membuatmu begitu bahagia? Presiden PI berkata dengan sangat gembira. Sekretaris asosiasi menelepon dan mengatakan bahwa seorang Tionghoa perantauan, yang dipercayakan oleh para tetua keluarga, ingin menyumbangkan 8 pasang karya kaligrafer Zheng Huo kepada asosiasi kaligrafi dan lukisan kita. Zheng Huo? Jacob bertanya dengan ekspresi bingung, apakah orang ini sangat terkenal? Mendengar ini, Presiden PI menangis dan berkata, Jacob, sudah lama mengatakan bahwa Anda sekarang adalah wakil presiden Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Tidak masalah jika Anda tidak berbakat dalam kaligrafi dan melukis, tetapi Anda harus bisa menyebutkan 1, 2, atau 3. Jadi Anda harus membaca lebih banyak buku tentang kaligrafi dan lukisan kuno dan modern, tetapi Anda tidak mendengarkan. Anda tidak tahu, di masa depan jika Anda pergi sendiri, mudah untuk diminta oleh orang lain dalam 3 atau 2 kata. Mengatakan bahwa dia buru-buru menjelaskan, Zheng Huo adalah salah satu kaligrafer paling terkenal dalam sejarah Arouse Hill, dengan gelar orang pertama dalam naskah ulama dinasti Qing. Meskipun dalam sejarah begitu banyak master kaligrafi top, dia tidak begitu terkenal, tapi bagaimanapun juga dia adalah kaligrafer lokal kami, bagi asosiasi kaligrafi dan lukisan Arouse Hill kami, dia masih sangat penting. Jacob tersenyum canggung dan berkata, aku ingat. Barusan kamu bilang terburu-buru, aku tidak memikirkannya untuk sementara waktu. Yakub mengatakan demikian, tetapi pada kenyataannya, dia tidak memiliki pemahaman sama sekali. Presiden PI juga tidak menganggapnya serius. Dengan sedikit kegembiraan dia berkata, ini bukan yang utama adalah orang Cina perantauan juga mengatakan, dia ingin mempromosikan sejarah lokal kita di bidang seni lukis dan kaligrafi. Jadi dia ingin mendanai kami untuk mendirikan pameran besar lukisan sejarah dan kaligrafi Arouse Hill. Karya dinasti Arouse Hill kami di bidang seni lukis dan kaligrafi dibawa keluar, dalam pameran yang bagus, dan dia juga berjanji akan membantu kami menemukan beberapa karya sejarah seniman terkenal. Mengatakan itu, dia menepuk bahu Jacob dan berkata dengan penuh semangat, jika pameran ini berhasil, asosiasi kaligrafi dan lukisan kita akan terkenal. Ayo, mari kita kembali ke asosiasi dan bertemu dengan orang Tionghoa perantauan ini. Yakub sedang tidak dalam suasana hati yang baik, jadi dia tidak tertarik dengan masalah ini, apa Cina perantauan, atau pameran, itu tidak berarti apa-apa baginya. Dia hanya ingin bisa terbang dengan makingnya sesegera mungkin, atau menghancurkan pikiran pria lain di benaknya, terutama Pollard itu. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah orang nomor 2 di asosiasi lukisan dan kaligrafi. Presiden PI telah mengatakan demikian, dia pasti tidak bisa lepas dari rantai, jadi dia hanya bisa menyetujuinya, berkata, baiklah, ayo pergi sekarang. Secara kebetulan, Making dan Pollard juga selesai mengemasi laptop yang mereka bawa. Dan melihat Yakub dan Presiden PI pergi, Making maju dan dengan rasa ingin tahu bertanya, Jacob, kamu tidak pergi makan malam? Tidak. Yakub berkata, ada masalah mendesak di asosiasi, jadi Presiden PI dan saya harus kembali. Making mengangguk dan berkata, kebetulan Profesor Watt dan saya juga siap untuk pergi, jadi mari kita pergi bersama. Mereka berempat berjalan bersama ke tempat parkir, dan mobil Pollard diparkir dekat, jadi Making berkata kepada Yakub dan Presiden PI, Jacob, Presiden PI, kami pergi dulu, sampai jumpa di lain waktu. Presiden PI dengan riang berkata, oke Profesor Han, Anda dan Profesor Watt pergi dulu, 2 mobil kita diparkir jauh. Oke. Making tersenyum tipis, dan Profesor Watt di samping juga mengucapkan selamat tinggal kepada keduanya, lalu masuk ke mobil dan menyalakannya untuk pergi. Menyaksikan keduanya pergi, Presiden PI tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, Jacob, bukankah menurutmu, Profesor Han dan Profesor Watt sangat cocok? Mata Yakub melebar dan dia berkata, apa bagusnya mereka? Orang bernama Watt tidak cukup baik untuk Making. Presiden PI berkata dengan serius, lihatlah 2 orang itu, mereka berdua berbakat,
Meskipun mereka hampir berusia 50 tahun, tetapi terlihat seperti berusia 40 tahun, juga sama-sama kembali dari Amerika Serikat. Pasti ada topik yang lebih umum, dan saya mendengar bahwa mereka berdua janda. Pertandingan ini tidak bisa lebih sempurna. Hati Yakub sangat tidak menyenangkan, mau tidak mau merasa tertekan dan bergumam. Saya pikir Pollard adalah katak yang lengkap dan ingin makan daging angsa.